Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Subagja. Saya mahasiswa PK Instan dari jurusan D3 Akuntansi kelas 4Z. Saya ini masih semester 4 dan semoga saja lulus ke semester 5. Kami 4Z lulus semuanya ke semester 5. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini ingin berbagi, yaitu materi yang sudah pernah diajarkan kepada saya sebelumnya di STAN, yaitu tentang pensiun. Langsung saja ke materinya. Akuntansi untuk pensiun. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan pensiun itu? Maka kita ke pengertian pensiun. Pensiun adalah program di mana pemberi kerja memberikan manfaat kepada karyawan setelah mereka pensiun. Nah, untuk jasa yang mereka berikan saat mereka bekerja. Jadi pemberi kerja ini memberikan manfaat yang biasanya berupa uang kepada pekerja saat mereka itu pensiun. Nah, selanjutnya itu pengertian dari program pensiun. Program pensiun adalah perjanjian bahwa pemberi kerja memberikan tunjangan kepada karyawan setelah mereka pensiun atas jasa-jasa yang mereka berikan ketika masih bekerja. Jadi program pensiun adalah perjanjian bahwa pemberi kerja itu akan memberikan manfaat kepada pekerja atau karyawannya. Lanjut yaitu ke akuntansi untuk pensiun. Ini dapat dibagi dan dilakukan secara terpisah atau jadi dua, yaitu akuntansi untuk pemberi kerja dan akuntansi untuk dana pensiun. Nah, yang akan saya bahas lebih lanjut yaitu tentang akuntansi untuk pemberi kerja. Namun selanjutnya itu ada dua jenis dari program pensiun yang paling umum. Jenis pertama yaitu program pensiun iuran pasti. Yang kedua program imbalan pasti. Nah, dari iuran pasti maka kita udah tahu kalau program pensiun yang iuran pasti ini dia dimana kontribusi perusahaan yang dibayar itu sudah ditentukan dalam perjanjian, maka bisa dibilang sudah diketahui. Namun manfaat yang akan diterima karyawan tidak ditentukan dalam perjanjian. Artinya dana pensiun bisa saja memberikan berapa saja manfaat yang dia mau dan pekerja tidak tahu sih berapa sih manfaat yang akan diterima nanti itu pada saat pensiun. Nah, yang kedua yaitu program imbalan pasti. Nah, dari imbalan pasti maka ini adalah kebalikan dari iuran pasti. Nah, kalau di program imbalan pasti dia manfaat pensiun yang akan diterima karyawan itu sudah ditetapkan atau dihitung dengan formula-formula tertentu. Biasanya yang menghitung ini aktuaris ya. Sehingga hanya dalam program ini hanya perlu mencari yaitu dua masalah yang muncul untuk akuntansi program pensiun. Pertama itu berapa sih jumlah kewajiban pemberi kerja dan berapa jumlah kewajiban pensiun yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Kedua, berapa beban atau biaya pensiun ya untuk periode tertentu. Kewajiban pensiun itu yaitu kewajiban kompensasi yang ditangguhkan kepada para karyawannya oleh jasa-jasa mereka menurut persyaratan dalam program pensiun. Nah, intinya kita mencari kewajiban pensiun dan berapa sih beban biayanya. Selanjutnya itu menggunakan kertas kerja pensiun. Kenapa kita harus menggunakan kertas kerja pensiun? Itu untuk mencatat informasi yang berkaitan dengan pensiun sekaligus alat untuk memudahkan dalam catatan jurnal dan pembuatan laporan keuangan. Contoh dari kertas kerja pensiun, ada yang tabel jurnal, ada yang tabel hanya untuk sebagai catatan saja. Ini adalah jurnal yang masuk ke laporan keuangan. Terus misalnya biaya jasa yang terjadi di tahun ini sebesar 75 juta. Terus interest expense ini adalah dari suku bunga 10% dikali ke DBO dan plan aset dapat revenue. Terus remeasurement ini realisasi hasil aset program sebesar 140 juta, maka selisihnya masuk ke remeasurement. Terus iuran yang pendanaan pada tahun itu sebesar 45 juta, dia mengurangi cash maka di kredit. Imbalan sebesar 40 juta dia hanya dicatat di memo saja. Nah, maka jurnal yang diketahui adalah segini. Langsung saja dan selisihnya masuk kalau misalnya di kredit pensiun liability. Maka seperti ini jurnalnya. Misalnya selama kuliah ya, saya senang sekali untuk belajar Pak Hares karena metode pembelajarannya yang bagus dan sangat cocok untuk lab KKM ya. Soalnya kalau di kelas itu untuk bertanya itu mudah sekali untuk sama Pak Hares. Soalnya khususnya untuk orang yang pemalu seperti saya ya. Untuk pesannya, semoga Pak Hares selalu sehat walafiat, segera disegerakan untuk melanjutkan ke S2-nya di luar negeri dan memberikan yang terakhir untuk memberikan nilai-nilai yang memuaskan untuk anak-anak kelas 4Z. Terima kasih Pak.